Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih masuk dalam kategori orang yang ingin belajar ilmu agama. Merupakan sebuah nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia, dan Allah akan mudahkan dia beramal, mengamalkan ilmunya dalam agama ini. Yufaqihu fiddin. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua ini dari lubuk hati kita yang terdalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat untuk kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan kemudahan dalam belajar. Kita akan membaca permasalahan keempat dalam permasalahan mandi wajib. Baik. Kita membahas bagian keempat. Yaitu tentang hukum-hukum terkait orang yang harus mandi wajib. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang wajib mandi. Itu yang akan kita baca. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan keempat. Al-ahkamul mutarattibatu ala man wajaba alaihil ghuslu. Hukum-hukum terkait orang yang memiliki kewajiban untuk mandi. Dalam artian, orang tersebut memiliki hadas besar. Hukum-hukum terkait orang yang memiliki hadas besar. Al-ahkamul mutarattibatu ala dzalika yumkinu ijmaluha fima ya'ti. Hukum-hukum terkait orang yang memiliki hadas besar secara global dapat disebutkan sebagaimana berikut ini. Yang pertama, la yajuzu lahul mukthu fil masjidi.
dia tidak boleh berada dalam waktu yang lama di masjid. Tidak boleh tinggal di masjid. Tidak boleh duduk di masjid. Illa abira sabilin, kecuali dia hanya lewat saja. Misalkan dia rumahnya samping masjid. Tidak ada pintu keluar dari rumahnya kecuali harus melewati masjid. Untuk mandi dia harus lewat masjid. Nah ini boleh tetap lewat. Illa abira sabilin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Begitu juga orang yang junub, kecuali hanya lewat saja sampai mereka mandi. Kemudian di sini saya memberikan pengecualian. Tadi dikatakan di awal tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh tinggal di masjid. Orang yang memiliki hadas besar tidak boleh berada di masjid. Di sini diberikan pengecualian. Dan ini adalah mazhabnya di fikih Muyassar. Fa idza tawaddaa jaza lahul mukthu fil masjid. Apabila dia berwudu, maka dia boleh duduk di masjid atau tinggal di masjid atau menetap di masjid. Bahasa kita mudahnya ikut kajian di masjid misalkan. Ini kalau berwudu menurut fikih Muyassar. Apa dalilnya? Mereka menggunakan dalil li thubuti dzalika an jama'atin minas sahabati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena validnya kabar-kabar dari beberapa sahabat yang melakukan hal ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini tidak disebutkan bagaimana pendalilan tersebut. Hanya disebutkan kesimpulannya aja. Wali annal wudu'a yukhaffiful hadatsa. Alasan kedua kenapa wudu boleh untuk tinggal atau orang junub, orang berhadas besar boleh berada di masjid. Alasan kedua adalah karena wudu meringankan hadas. Wal wudu'u ahadu at-tahuraini. Dan wudu itu salah satu bentuk cara bersuci. Baik. Berarti kalau kita simpulkan di sini, yang pertama adalah tidak boleh berada di masjid. Ini kasih pengecualian. Hanya berjalan menyeberangi masjid saja. Kemudian pengecualian berikutnya, dia sudah berwudu. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat dari sahabat yang melakukan hal ini. Ini alasan pertama. Alasan kedua, karena wudu menghilangkan hadas. 3. Wudu adalah salah satu bentuk bersuci. Ini yang disebutkan dalam fikih Muyassar. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, la yajuzu lahu massul mushafi. Tidak boleh menyentuh mushaf. Menyentuh atau mengusap mushaf, apalagi memegangnya. Ya, menyentuh saja nggak boleh, apalagi memegang. Memegang itu sudah menyentuh dan mengusap.
Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak ada yang boleh mengusap mushaf kecuali orang yang suci. Baik, ini yang kedua. Berarti di sini kalau kita ngasih kesimpulan, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dan Anda berikan tambahan pengetahuan tambahan. Mushaf Al-Quran adalah Al-Quran yang hanya Al-Quran saja, tanpa terjemah, tanpa tafsir, atau tanpa ya kurang lebih begini. Bukan juga Al-Quran yang ada di HP. Ya. Jadi mushaf Al-Quran itu adalah kitab Al-Quran yang benar-benar murni 100% Al-Quran. Kita dapati di pasaran ada Al-Quran yang tanpa terjemah, tanpa tafsir. Nah, itu yang dimaksud mushaf Al-Quran di sini. Kalau sudah ada terjemahannya, maka boleh, nggak masuk dalam pembahasan ini. Yang ada tafsirnya nggak masuk dalam pembahasan ini. Yang ada di dalam HP nggak masuk dalam pembahasan ini. Dalam artian kita boleh menyentuh Al-Quran terjemah, menyentuh Al-Quran tafsir, menyentuh Al-Quran yang ada di HP, boleh. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, la yajuzu lahu qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Ini khusus orang yang junub. Nah, junub ini adalah orang yang mengeluarkan air mani atau melakukan hubungan. Fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaktasila. Orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Di hadis Ali qala, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, kana alaihi salatu wassalam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'uhu min qiraatil Qur'ani syai'un, tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran illa kecuali al-janabatu, memiliki hadas junub saja. Alasan kedua, wali anna fi man'ihi minal qiraati hatsan lahu 'alal mubadarati ila liktisal. Alasan kedua, karena dengan melarang mereka untuk membaca Al-Quran, ini akan memotivasi mereka, mendorong mereka untuk segera mandi. Wa izalatil mani'i lahu minal qiraah, dan segera menghilangkan penghalang yang dia miliki ini. Baik, berarti di sini kalau kita simpulkan, tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca sama dengan baik dari mushaf, hafalan, HP, dan lain sebagainya. Sama saja. Baik, di sini ada khilaf ulama ya tentunya. Ada dari saya Sa'ad Khazlan memberikan penjelasan terkait hal ini. Coba kita dengarkan. Ar-rajul wal mar'ah. Ya, apakah laki-laki dan wanita junub tidak boleh berzikir, bersolawat?
الجنب ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هل dan لا يجوز mendengarkan lantunan Al-Quran. Apakah benar orang junub nggak boleh mendengarkan lantunan Al-Quran? لهم أيضا سماع القرآن الكريم؟ هذا كله غير صحيح. Kata beliau, ini tidak benar. Orang junub boleh berzikir. الجنوب يذكر الله عز وجل. قد كان النبي صلى الله Dahulu Nabi SAW berzikir di setiap kondisi. عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ليس هناك ما Tidak يمنع ada larangan berzikir bagi orang junub. Jadi berbeda antara membaca Al-Quran dan berzikir ya. Kalau zikir boleh. الجنوب من ذكر الله سبحانه، فله أن يسبح يحمد Dia boleh الله bertasbih, يكبر bertahmid, bertakbir, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. سبحان الله والحمد لله ولا إله Dia إلا juga boleh الله والله bersalawat. أكبر لا حول له أن Dia يصلي juga على النبي boleh صلى الله عليه bersalawat. وسلم فهو كغيره. Ia sama dengan orang suci lainnya, kecuali membaca Al-Quran saja. إلا في قراءة القرآن. قراءة القرآن Ia الجنوب tidak ممنوع. boleh membaca Al-Quran. لكن هل هذا المنع Nah, kemudian beliau memberikan khilaf ulama di sini. Ada berbeda pendapat apakah hukumnya haram atau makruh saja. على التحريم أم على الكراهة؟ قولان لأهل العلم والأقرب أنه على الكراهة. Kemudian ada dua pendapat ulama, kata beliau. Yang gue yakini paling benar adalah makruh saja. Ini kalau sesaat khasalan. Kalau di fikih muyasar tadi boleh sama sekali. Yang menunjukkan keharamannya. Jadi yang lebih tepat menurut أقرب أن الجنوب يكره orang junub dimakruhkan membaca Al-Quran sampai ia mandi. له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. Kalau mendengarkan lantunan Al-Quran bagaimana? Mendengarkan lantunan murattal diperbolehkan. أما السماع لا بأس، يكون يسمع القرآن لا بأس به. Nah, ini adalah khilafnya di sini. Kata beliau, berarti hadis yang kedua ini, hadisnya Ali bin Abi Thalib, ini dipandang beliau bermasalah. Ya, coba kita lihat di sini rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Tahul Hakim wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar tashihahu an Ibnu Sakan Abdul Haq wal Baghawi wa anna Syu'bah hasanahu. Ya. Di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Tirmidzi berkata hasan sahih. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan beberapa ulama yang mensahihkan hadis ini, di antaranya Ibnu Sakan, Abdul Haq, Al-Baghawi, dan Syu'bah. Ya, tapi tetap saja hadis ini mesti dipermasalahkan oleh para ulama dari sahih dhaifnya. Di sini tidak ada Al-Albani mensahihkan, itu enggak ada. Ada kemungkinan beliau mengatakan hadisnya bermasalah. Karena kalau ada biasanya ada wasahahul Albani. Nah, ini yang bisa memilih-milih dan memilah-milah seperti ini adalah para ulama. Baik. Kalau kita lebih baiknya ya sudah segera mandi biar bisa baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan yang keempat dan kelima, wa yahrumu alaihi aidan as-shalah. Haram juga salat. Enggak boleh orang junub mengatakan saya ingin sholat. Saya kalau nggak sholat merasa berdosa. Nggak boleh. Dia malah berdosa kalau sholat. Kemudian yang kelima adalah wat tawafu bil baiti. Haram tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Kama sabaqa bayanu dzalika indal kalami ala mas'alati ma yajibu lahul wudu. Sebagaimana dahulu pernah ada penjelasan di pembahasan hal-hal yang mewajibkan wudhu di bab kelima. Baik. Kemudian saya ingin mengingatkan ya, sebelum itu kita coba tulis di sini dulu. Salat, yang kedua adalah tawaf. Di sini ketika kita meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada nilai ibadahnya. Jadi yang namanya ibadah itu adalah
at-tarku wal fi'lu, meninggalkan dan melakukan amal perbuatan. Jadi kita meninggalkan sesuatu karena Allah itu beribadah, kita melakukan sesuatu karena Allah itu juga ibadah selama sesuai dengan syariat. Di sini kita nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, seakan-akan kita nggak beribadah. Tapi ketika dia taat kepada Allah, oh ya saya dilarang sholat, saya mau taat kepada Allah, dia mendapatkan nilai ibadah. Sama seperti wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, ya nggak bisa puasa Ramadan, nggak bisa itikaf di masjid, ya, dia boleh bersedih, tapi sebenarnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu nilainya juga besar. Makanya dinamakan takwa itu adalah antak malah bitaatillah, engkau beramal untuk taat kepada Allah ala nurin minallah, sesuai dengan ilmu yang dijelaskan oleh Allah, tarju thawab Allah, kamu berharap pahala dari Allah. Wa an tatruka maksiat Allah, dan kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, sesuai dengan ilmu yang Allah jelaskan, takhafu iqaballah, karena kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan takwa. Ada melakukan sesuatu, ada meninggalkan sesuatu. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu, maka niatkan saya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasakan bedanya. Rasakan bedanya dalam hati kita. Barakallahu fikum. Insyaallah ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Apabila ada pertanyaan silahkan. Anda tunggu sekitar 3 menitan.
Bismillah, kita coba jawab dari pertanyaan pertama. Coba Anda kopikan dulu. Saya jawab dengan tulisan. Bismillah, mohon konfirmasi dan koreksinya jika saya gagal paham. Baik. Terkait ikatan rambut saat mandi wajib. Jika haid atau nifas, ikatan rambut wajib dibuka dan tidak wajib. Ikatan rambut wajib dibuka dan tidak wajib dibuka ikatan rambut jika mandi wajib karena junub. Oke. Apakah benar, Ustadz? Ya, benar. Ya. Ikatan rambut, ya, kelabang atau kepang dan lain sebagainya apabila mandi junub maka boleh tidak diurai. Apabila mandi haid atau nifas maka harus diurai. Yang harus dicatat kulit kepala harus basah semua. Baik, ini adalah catatan pentingnya. Kulit kepala harus basah semua. Baik, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Ustadz, orang yang haid boleh pegang mushaf yang terjemah, Ustadz? Ya, orang yang haid boleh pegang mushaf terjemahan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita yang selanjutnya. Izin bertanya, Ustadz, apakah berarti dapat diartikan bahwa mengulang hafalan Al-Quran tidak diperbolehkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Tadi kita sudah membedakan ya antara yang haid atau nifas dan yang junub. Junub itu artinya berhadas besar karena keluar air mani atau berhubungan suami istri. Ya. Kemudian haid atau nifas, kita memiliki kategori itu. Orang yang junub, kategori 1, kategori 2. Orang yang junub, maka orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran termasuk mengulang, ya, tidak boleh membaca Al-Quran baik dari hafalan, membaca, dan lain sebagainya. Ya, selama dia membaca itu kita yang melafalkan. Ya, ini harus digarisbawahi. Kalau dikatakan baik dari hafalan, maka mengulang-ulang hafalan juga tidak diperbolehkan. Kalau dia junub, berhadas keluar air mani atau berhubungan. Adapun orang yang haid atau nifas, maka ia boleh tetap membaca Al-Quran, tapi
dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran yang 100% Al-Quran. Apakah ini bisa difahami? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti silahkan ditanyakan lagi. Jadi ada dua di sini, ada junub. Pengertiannya adalah berhadas besar karena keluar air mani dan berhubungan. Ada haid atau nifas. Nah, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, baik dari hafalan, membaca, dan lain sebagainya. Adapun orang yang haid atau nifas, maka ia boleh tetap membaca Al-Quran. Tapi dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran yang 100% Al-Quran. Nggak boleh dipegang oleh dia. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika berada di masjid dalam rangka menuntut ilmu? Dan bagaimana hukumnya ketika jari kita menyentuh huruf dalam mushaf Al-Quran? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Ya, ini tadi udah disebutkan. Kalau menurut fikih muyasar, maka seorang yang haid atau nifas, ya, maka boleh menuntut ilmu di masjid dengan cara berwudu. Kalau berhadas besar karena berhubungan badan atau keluar air mani, maka harus mandi dulu baru belajar. Tapi masalahnya, terkadang sebuah masjid tidak memperbolehkan orang yang berhadas besar masuk masjid. Apabila ada keadaan seperti ini, contoh, bagi yang ingin di Ramadan i'tikaf, ingin i'tikaf, maka ia harus suci, tidak haid. Maka kita harus ikutin aturan tersebut. Tapi ya, maka kita harus ikuti aturan tersebut. Apabila kajian tidak dipersyaratkan harus suci, maka menurut kitab fikih muyasar, ia boleh masuk masjid. Pembahasan ini namanya ada khilaf, ya. Yang namanya khilaf itu seperti ini. Teman-teman boleh ikut fikih muyasar karena ini adalah kitab yang kita pelajari. Kalau nanti pelajari kitab lain, dapat pembahasan ini lagi kok berbeda. Nah, saat itulah antum kalian bisa menimbang-nimbang mana yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Semoga jelas jawabannya. Nah, ada satu lagi di sini, ya. Menyentuh apa hukumnya ketika jari kita menyentuh huruf dalam mushaf Al-Quran? Nah, ini tidak disebutkan, ya, dalam pertanyaan keadaannya apa. Ya. Kemudian kalau Al-Qurannya yang Al-Quran di HP, ya boleh-boleh saja. Nah, jadi ini harus ditegaskan dulu dalam keadaannya dia ngapain. Kemudian Al-Qurannya itu Al-Quran apa, maka baru bisa dijawab. Kalau umum seperti ini pertanyaan belum bisa dijawab. Baik, kita lanjutkan.
Izin bertanya Ustaz tentang poin pertama, boleh tinggal di masjid apabila telah berwudu. Misalnya untuk mengikuti kajian, lalu jika tujuan ke masjid adalah mengikuti rapat lembaga dakwah, apakah diperbolehkan? Ya, menurut kitab fikih Muyassar maka diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Ustaz izin bertanya, saya masih belum mengerti junub itu bagaimana maksudnya? Apakah termasuk keadaan junub? Baik, ya, ini sudah dijelaskan di beberapa pertanyaan di atasnya. Semoga sudah jelas. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah selesai. Semoga bisa difahami dengan baik. Semoga semuanya juga dimudahkan untuk belajar terus, mempelajari ilmu agama dengan baik, dimudahkan untuk mengamalkan, dan terus berusaha untuk mencari bekal-bekal akhirat ya, yang pasti kita akan pergi ke sana. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.